Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Mulyani, C0B024059 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 23. Baik, kita masuk ke pengertian. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hampir seluruh kegiatan pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur, bergantung pada dana yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sistem pemungutan pajak agar lebih efisiensi, transparan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Salah satu jenis pajak yang berperan dalam peningkatan pendapatan negara adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dari sumber dalam maupun luar negeri. Di antara berbagai jenis PPh yang berlaku di Indonesia, PPh pasal 23 memiliki posisi yang strategis karena terkait langsung dengan transaksi antara badan usaha maupun individu yang memperoleh penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan lain selain penghasilan yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, jasa, atau penghargaan selain penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21. Artinya, setiap kali badan atau instansi melakukan pembayaran kepada pihak lain atas imbalan jasa, sewa, bunga, dividen, royalti, atau bentuk penghasilan lainnya, maka pihak yang membayar wajib memotong sejumlah tertentu dari total pembayaran tersebut untuk disetor kepada negara. Dasar hukum PPh pasal 23. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Yang kedua, Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK Nomor 141 PMK 03 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang ketiga, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 24 PJ 2021 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian bukti pemotongan PPh pasal 23 dan 26 serta pelaporannya. Yang keempat, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang menjelaskan pedoman teknis pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen. Dividen termasuk pembagian keuangan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kedua ada bunga, termasuk bunga premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Royalti yaitu imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, desain, formula, atau informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang industri dan ilmiah. Yang keempat ada sewa dan penghasilan lain yang sehubung dengan penggunaan harta serta tanah dan atau bangunan. Karena sewa tanah dan bangunan dikenai PPh pasal 4 ayat 2.
Yang kelima, imbalan jasa tertentu seperti jasa teknik, manajemen, konsultan, konstruksi, aktuaris, notaris, dan jenis jasa lain sebagai tercantum dalam PMK 141 PMK 03 2015. Dan yang terakhir adalah hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, subjek PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah atau BUMN atau BUMD. Yang kedua, penyelenggara kegiatan. Ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat, badan swasta dalam negeri. Dan yang terakhir adalah perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia. Tarif PPh pasal 23 bisa dilihat di tabel di bawah ini. Jenis penghasilan bunga, PPDN bunga dan royalti. Tarifnya 15% dari jumlah bruto. Keterangan dikenakan karena penerimaan penghasilan WPDN atau BUT. Sewa serta sewa harta, selain tanah dan bangunan, serta imbalan jasa lainnya, itu dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, termasuk jasa teknik, konsultan, manajemen, dan jasa lainnya. Jika menerima penghasilan tidak memiliki NPWT, tarif yang dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UU PPH. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Pajak penghasilan atau PPH pasal 23 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan dalam memastikan kestabilan penerimaan negara. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal jasa atau penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Sistem pemotongan PPh pasal 23 dijalankan dengan mekanisme withholding tax, yaitu pihak pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan pajak terlebih dahulu sebelum pembayaran diterima oleh pihak penerima penghasilan. Dengan demikian, penerimaan pemerintah memperoleh penerimaan pajak secara langsung dan berkesinambungan. Melalui penerapan PPh pasal 23, pemerintah dapat menekankan risiko pengindaran pajak atau tax evasion karena pemotongan dilakukan langsung oleh pihak ketiga atau pemotong pajak, bukan oleh penerima penghasilan. Hal ini meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus membantu menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil dan transparan. Selain itu, keberadaan bukti potong memberikan jaminan bagi wajib pajak penerimaan penghasilan untuk mengkreditkan pajak yang telah dipotong pada saat pelaporan SPT tahunan sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.